klik kiri icon dokumen, kemudian klik kanan network, pilih map network drive. Selanjutnya isi folder dengan mengisi \2 kali 192.168.5.2 kemudian centang reconnect at sign in. Untuk di kemudian hari tidak perlu login kembali, kemudian klik finish. Pada kolom username, tulis sekpripim atau username Prokopim, kemudian isi password 1-6. Setelah itu, klik OK. Kemudian, pilih data yang akan digunakan, yaitu file rekap disposisi surat masuk. Dan akan muncul file rekap disposisi surat masuk seperti ini. Cantumkan nomor urut, kemudian tanggal masuk surat, masukkan tanggal surat, nomor surat, kemudian tulis asal surat atau dari mana surat itu dikirimkan. Kemudian pada kolom perihal, cantumkan perihal surat atau isi ringkasan surat. Apabila surat tersebut merupakan surat undangan, maka pada kolom waktu acara dan tanggal atau tempat acara, masukkan waktu dan tempat acara, namun apabila surat biasa tidak perlu dikosongkan saja. Kemudian pilih ditujukan untuk siapa surat tersebut. Untuk surat ini untuk Bupati. Untuk itu pada kolom Bupati, klik kiri kemudian pilih in process untuk surat yang baru masuk di Sekpri, kemudian klik kanan pilih insert comment, kemudian cantumkan tanggal masuk surat tersebut atau cantumkan tanggal masuk surat di mana surat tersebut masuk ke meja pimpinan. Apabila surat tersebut sudah turun disposisinya dari pimpinan, maka klik kiri, kemudian pilih complete, kemudian klik kanan kembali, pilih edit comment, input tanggal disposisi, kemudian isi disposisi berdasarkan disposisi pimpinan, dan diteruskan kepada siapa surat tersebut. Apakah diteruskan kembali kepada pimpinan yang kita layani seperti Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asda 1, 2, 3, ataupun Kabag Prokopim? Apabila bukan diantaranya, maka surat tersebut sudah selesai dilakukan penginputan oleh Sekpri. Untuk surat ini, Bupati meneruskan suratnya kepada BKPSDM, maka Sekpri tugasnya sudah selesai melakukan penginputan. Berikutnya akan dicontohkan surat yang ditujukan untuk salah satu pimpinan yang kita layani, kemudian surat tersebut diteruskan kembali kepada pimpinan yang termasuk dalam kategori pimpinan yang kita layani. Seperti biasa, penginputan dari nomor hingga ditujukan kepada dilakukan penginputan seperti biasa oleh petugas pelayanan pengelolaan surat di lantai 1. Surat ini ditujukan untuk Sekda, maka pada kolom Sekda seperti tadi, klik kiri, kemudian in process, klik kanan, insert comment, kemudian masukkan tanggal masuk surat tersebut diterima oleh Sekpri atau masuk ke meja pimpinan. Dan apabila
pimpinan sudah melakukan disposisi, maka klik kiri kembali, kemudian pilih complete, klik kanan kembali, edit comment, masukkan tanggal disposisi surat tersebut, kemudian cantumkan pula informasi disposisi surat pada kategori isi disposisi, kemudian diteruskan kepada. Karena surat tersebut diteruskan kepada Asda 2, maka selanjutnya Sekpri Asda 2 lah yang melakukan penginputan seperti tadi, yaitu klik kiri, kemudian pilih in proses ketika surat tersebut masuk ke meja Sekpri atau meja pimpinan, kemudian klik kanan dan insert comment, masukkan tanggal masuk surat tersebut. Apabila sudah turun disposisinya dari Bapak Asda 2, kemudian klik kiri kembali dan pilih complete dan klik kanan edit comment. Selanjutnya masukkan tanggal disposisi, isi disposisi surat, dan surat tersebut diteruskan kepada siapa. Karena surat tersebut diteruskan kepada bagian ekonomi, maka tugas Sekpri untuk melakukan penginputan sudah selesai. Selanjutnya, untuk sudut kanan atas sel yang ada tanda merah berarti adanya catatan. Untuk di kolom ini bisa dilihat petunjuk bagaimana cara pengisian di setiap kolomnya. Nah, kalau yang di bawahnya, yang ini berarti ada catatan dari Sekpri berupa isi disposisi surat. Kemudian di sebelah kanan juga telah dicantumkan bagaimana petunjuk penggunaan atau pengisian dari file ini. Apabila sewaktu-waktu lupa bisa dilihat kembali catatan petunjuknya ini. Nah, apabila penginputan sudah selesai, maka langsung saja di close. Jangan lupa untuk klik icon save. Nah, ada satu hal lagi yang perlu diingat. Apabila ketika kita akan mengakses sistem sharing folder ini, kemudian kita sudah login dan sudah memilih atau mengklik file rekap disposisi surat, selanjutnya tiba-tiba muncul box seperti ini yang bertuliskan read only. Artinya file tersebut sedang dibuka oleh user lain, kita bisa membukanya tapi kita tidak bisa melakukan pemutakhiran data. Yang bisa melakukan pengupdatean data hanya user yang pertama kali yang sedang membuka file tersebut. Jadi kita harus menunggu atau bergantian untuk melakukan pengupdatean data. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.